Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Setiawan, NIM A1A02510160 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Mataram. Sebelum mulai video ini, saya mau jujur, waktu pertama kali saya baca instruksi dari tugas ini, saya sempat bingung mau mengangkat masalah apa. Soalnya banyak hal yang bisa dibahas juga, akan tapi saya ingat suatu hal yang sudah lama saya perhatikan di sekitar saya, terutama di sekitar kampus, sesuatu hal yang kelihatannya kecil, tapi sebetulnya cukup serius kalau dibiarkan terus. Jadi, masalah yang ingin saya angkat adalah memudarnya nilai upah dan kepedulian sosial di kalangan mahasiswa, khususnya di lingkungan kampus di Nusa Tenggara Barat. Saya perhatikan, dan mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama, bahwa kita makin mudah hidup dalam gelembung kita sendiri. Kita sibuk dengan urusan kita masing-masing, scroll media sosial, ngejar deadline, dan tanpa sadar jarak antara kita dengan sesama makin jauh. Bahkan sama teman kelas pun kadang kita cuma kenal lamanya aja, nggak lebih dari itu. Yang mengkhawatirkan ketika ada teman yang kesulitan, entah itu kesulitan akademik, kesulitan ekonomi, bahkan sedang dalam kondisi yang kurang baik. Respon kita seringkali datar, bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita sudah terbiasa tidak terlatih untuk peka. Di NTB sendiri, masyarakatnya punya tradisi gotong royong yang kuat. Nilai bertinjal misalnya, itu sudah jadi bagian dari budaya Sasak sejak lama. Tapi di lingkungan kampus, nilai-nilai seperti itu seperti tertinggal di luar pagar. Kita masuk kampus, kita jadi individualis. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang Islam, sebetulnya masalah ini sudah direspon jauh-jauh hari. Islam sangat menekankan konsep ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Muslim. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10, Allah menyebut orang-orang yang beriman itu bersaudara, bukan sekedar bertetangga, bukan sekedar teman. Bersaudara, itu kata yang berat dan punya konsekuensi yang nyata. Selain itu, ada nilai syariah yang mengatur bagaimana bermuamalah, berinteraksi dengan sesama secara adil dan bermartabat, dan ada nilai moderasi yang dalam konteks itu bukan berarti diam atau pasif, tapi justru menjadi jembatan, menjadi penghubung antar manusia di tengah perbedaan. Yang menarik, Islam tidak hanya menyuruh kita merasa peduli. Islam mendorong kita untuk bergerak. Zakat, infak, tolong-menolong, itu bukan sekedar anjuran moral. Itu sistem yang kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh bisa mengubah lingkungan di sekitar kita. Jadi, kalau kita bicara solusi, menurut saya titik awalnya adalah menghidupkan kembali kesadaran bahwa sebagai Muslim, kita tidak pernah benar-benar sendirian, dan orang lain di sekitar kita pun berhak mendapat perhatian dari kita. Dari sini, saya punya gagasan proyek yang ingin saya usulkan di paruh kedua semester ini. Jadi, nama proyeknya itu Gerakan Satu Kepedulian atau One Care Movement. Ide dasarnya sederhana. Setiap anggota kelompok berkomitmen untuk minimal 1 kali dalam sepekan melakukan satu tindakan nyata kepedulian kepada orang lain di lingkungan kampus ataupun masyarakat sekitar. Bisa sekecil menemani teman yang stres menjelang ujian, bisa sebesar mengorganisir kegiatan literasi untuk pelajar di daerah terpencil di Nusa Tenggara Barat. Yang membedakan proyek ini dari sekedar kegiatan sosial biasa adalah adanya dokumentasi refleksi. Jadi, setiap peserta mencatat apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka rasakan. Bukan untuk pamer, tapi untuk membangun kebiasaan peka secara sadar dan terukur. Kenapa ini relevan dengan Islam rahmatul lil alamin? Karena rahmat itu tidak cukup hanya dirasakan, ia harus diwujudkan. Dan proyek ini sekecil apapun adalah latihan untuk menjadi manusia yang membawa rahmat bagi orang di sekitarnya.
Saya yakin kalau ini dilakukan secara konsisten, dampaknya bisa lebih luas dari apa yang kita bayangkan sekarang. Mungkin gagasan saya ini masih jauh dari kata sempurna, tapi saya percaya bahwa perubahan yang nyata itu mulai dari hal yang kecil dan jujur, bukan dari hal yang besar tapi kosong. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Semoga ini bisa menjadi bahan pemikiran yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.